namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, Tuhan Yesus, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang tahun ini. Kami boleh masuk di bulan ke-11. Banyak hal yang kami tidak tahu Tuhan waktu masuk tahun 2020 ini. Tapi kami melihat ada tangan Tuhan yang menuntun kami. Sering kami jatuh di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kami seringkali jatuh di dalam ketidakpercayaan. Kami lewati malam-malam yang sulit, malam-malam penuh ketakutan ya Tuhan. Tapi kami tahu ada terang Tuhan. Ada terang Tuhan yang menyinari, yang memberi kami pengertian, iman, percaya kami. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini ya Bapa, pagi ini ya Tuhan, kami berseru Tuhan, tuntun kami memasuki bulan 11 ini. Tuntun kami ya Bapa, terangi kami ya Tuhan, pegang tangan kami Yesus. Oh ya lama kasih lama doa saudara, biarlah melodi lagu ini. Oh ya lama oh ya lama Tuhan Yesus, kami minta mengurap aku turun. Hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi setiap kami. Oh ya lama, tolong kami Yesus, tolong anak-anak-Mu ini. Biarlah ya Tuhan setiap kegelisahan, semua kekhawatiran, Tuhan singkirkan, ganti dengan damai sejahtera-Mu. Sekalipun banyak hal yang kami tidak tahu, oh ya lama, tapi kami tahu kami memegang janji firman-Mu. Kami mau ya Tuhan renungkan ya Tuhan janji firman-Mu. Pegang itu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tutup mata ibu bapak yuk. Jujur Tuhan, kami takut, kami khawatir. Kalau kami melihat keadaan sekeliling kami, bahkan ya Tuhan kalau kami melihat ke depan. Oleh karena itu kami butuh urapan kasih-Mu. Kami butuh ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kalau saudara hari-hari ini sedang gelisah, engkau takut, engkau khawatir, hari ini nyatakan itu kepada Allah. Bicara
hadir sekarang Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku Tuhan, semua ketakutanku ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang kuat, tangan yang mengasihi kami, tangan yang berlubang paku itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan, hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan. Jamah anakmu, peluk anakmu. Mungkin hari-hari ini engkau lelah, engkau letih, capek. Kau mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit, mengalami banyak kekecewaan, kebingungan. Mari datang pada Yesus sekarang. Oh ya laba, datang dengan segenap hatimu. Datang pada Yesus. Kami punya Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, mari saudara nyanyikan lagu ini, yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Makasih, kami punya Bapak yang penuh kasih, Bapak yang peduli, Bapak yang aku percaya Engkau pelihara kami. Kalau Engkau sudah berikan anakmu Yesus buat kami, untuk menebus dosa kami, untuk keselamatan kami, untuk hidup yang kekal, masakan Tuhan tidak mencukupi segala yang kami butuhkan untuk hidup kami ya Tuhan di dunia ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah, lakukanlah mujizat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tunjukkan pertolongan-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, cukupi setiap kebutuhan mereka. Beri mereka anugerah, kemampuan ya Tuhan, ya untuk bisa ya Tuhan melunasi semua kewajiban-kewajiban mereka ya Tuhan. Aku berdoa, beri kami iman Tuhan untuk percaya, berikan hati ya Tuhan untuk terus ya Tuhan melekat kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak Bapa.
Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Ruangan ini penuh, tapi penuhnya penuh protokol kesehatan. Biasanya penuh bisa 3.400. Sekarang penuh kurang dari 600 orang. Gak apa-apa. Nanti kita akan bikin ibadah yang tambahan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Saudaraku yang Kristus, saudara juga yang yang jemaat di YouTube yang mengikuti online, saya melihat banyak yang nanya, Pak Sabta kemana aja? Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kok gak nongol? Ya kan, di Menara Doa, di YouTube. Iya, kadang-kadang ya kita ini Tuhan bilang kita perlu sabat. Kita perlu sabat, kita perlu istirahat, kita perlu tenang yang ya kan untuk setelah ngecas baru mulai lagi. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara tentang tema yang sangat penting saudaraku, yang memang berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Dan tadi juga kita merasakan urapan kasih daripada Bapa yang menjamah dan menyentuh bagian terdalam dari kita. Yaitu apa? Seringkali kita jatuh dalam kekhawatiran, ketakutan. Nah, ada satu kata daripada Tuhan Yesus yang saya jadikan judul khotbah saya. Waktu dia khotbah tentang hal kekhawatiran. Pandanglah burung-burung di udara. Pandanglah burung-burung di udara. Ini judul khotbah yang saya dapat dari liburan. Saudaraku, liburan cuma naik mobil aja keliling-keliling. Mari saudara kita akan lihat saudaraku tentang pandanglah burung-burung di udara. Mari ayatnya dari Matius 6 ayat 25. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Katakan amin. Saya tidak dengar suara daripada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Justru saya dengar jemaat di YouTube suara aminnya keras banget. Tapi jemaat yang di sini gak kedengaran. Katakan amin. Ya, saudaraku yang kasih Kristus, Tuhan bilang, saudaraku, nah ayat ini apakah menjadi pegangan, menjadi prinsip daripada hidup saudara? Ataukah saudara punya prinsip hidup yang lain, yang punya hidup sendiri? Kadang-kadang yang dimana saudara suka berbicara pada diri sendiri dengan berkata, karena itu aku mau berkata kepada diriku, khawatirkanlah hidupmu akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Khawatirkanlah akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian? Gimana kalau gak khawatir? Wong keadaan seperti ini. Saudaraku Yesus Kristus, Tuhan ingin hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 saudara. Berulang-ulang saya catat saudara. Itu lebih dari kurang lebih 4 kali. Tapi ada khawatirnya ditambah lagi. Mungkin 7 kali. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit itu dia kata jangan khawatir. Dia sampaikan berulang-ulang kepada orang banyak saudaraku. Tuhan Yesus mengetahui, Tuhan tahu. Kita punya alasan yang sah untuk khawatir, untuk stres. Apalagi di zaman pandemi seperti ini saudaraku. Memang gak bisa disangkal. Yang bikin kita khawatir itu soal makan, soal minum, soal pakaian, soal rumah. Ya kan, itu yang sering kali membuat kita khawatir. Tapi saudaraku yang Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara, Bapa kita di surga mengetahui semua kebutuhan kita.
Katakan amin. Sekalipun kita memiliki kebutuhan yang mendesak, Dia tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Dia ingin saudara dan saya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara, saya mau nanya, apakah saudara hidup dalam kekhawatiran tiap hari? Apakah saudara bisa menyerahkan kekhawatiran hidup saudara kepada Tuhan setiap hari? Beberapa orang pernah bertanya sama saya, Pak Sabta pernah khawatir enggak? Saya jawabnya pernah dan sering. Gimana kalau saya khawatir? Saya waktu siapkan khotbah ini pun, sebenarnya saya tuh sedang kayak entah gimana, entah kenapa, itu ada rasa khawatir yang begitu kuat. Tentang apa? Ya tentang saya, tentang keluarga, tentang pelayanan di sini, dan lain sebagainya. Itu khawatirnya begitu kuat. Tapi dari situ saudara, saya mulai buka Alkitab. Saya mulai belajar tentang kekhawatiran. Saya tidak mau hidup terus di dalam kekhawatiran. Lalu saya dapatkan pelajaran ini yang saya mau sharing sama saudaraku. Ya kan? Ya kan? Gini, kita ini harus melatih diri. Kita harus latih diri kita. Supaya semakin hari kita bisa semakin mahir menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Latih. Jangan biasakan untuk hidup khawatir. Jangan besar-besarkan kekhawatiran. Tapi kita harus latih diri semakin mahir menyerahkan segala kekhawatiran kita. Sebab gini saudara, kemampuan kita menyerahkan segala kekhawatiran hidup akan menyebabkan kita memiliki kesanggupan untuk menuruti, untuk hidup menuruti kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara dan saya hidup menurut kehendak Allah, Roma 8 ayat 28 itu janjinya. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang mau hidup seturut dengan rencananya. Katakan amin. Jadi jangan pikir loh, anak-anak kita yang masih SMP, yang masih SD tidak khawatir dengan sekolahnya, dengan nilai-nilainya, dengan masa depannya. Kadang-kadang anak-anak yang di rumah ini, ya saudara, bisa khawatir dengan sekolahnya. Khawatir dengan papa mamanya yang tiap hari ribut, bertengkar, soal duit terus. Itu khawatir anak-anak bisa. Masuk di dalam, kita masih sekolah, yang kuliah. Bukan berarti anak yang kuliah ini gak khawatir. Setiap level-level dalam hidup kita, saat kita masuk dunia kerja, timbul kekhawatiran baru lagi. Gimana dalam pelayanan kita khawatir. Masuk dalam rumah tangga, muncul kekhawatiran yang baru lagi. Sampai titik satu hari, saya mulai nangkap di ujung hidup kita. Kadang-kadang ini yang kekhawatiran saat kita harus tinggalkan dunia ini. Saya dapat perenungan. Kalau kita belajar untuk terus bisa melepaskan, menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, hidup kita itu lebih lepas, lebih bebas. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Hidup kita akan hidup yang penuh dengan kemenangan dan berkat. Ibu bapak saudara, perkara menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, ini berkaitan erat dengan masalah apa? Hati. Masalah hati. Saudaraku, disinilah pentingnya memiliki hati yang melekat. Yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 itu. Saudaraku, kalau saudara punya hati yang melekat, ada jaminan dari Tuhan. Soal hati yang melekatnya hati yang apa? Hati yang tertuju sama Tuhan. Kalau ada apa-apa, selalu kita ingatnya Tuhan. Kalau kena apa-apa, Tuhan kita lihat. Saudara, kalau mau apa-apa, kita ingat Tuhan. Itu hati yang melekat sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Yang punya keinginan
hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi semakin melekat hati kita sama Tuhan, semakin besar kemampuan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau semakin besar kemampuan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, semakin besar yang namanya sukacita di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, kemampuan untuk menyerahkan kekhawatiran ini berkaitan dengan hati. Hati yang melekat. Jadi ukuran saudara. Uang adalah ukuran yang paling tepat untuk melihat apakah hati kita melekat sama Tuhan atau tidak. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Hati yang melekat, hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengerti bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Yang kita bahas minggu yang lalu, kalau hati dipenuhi dengan kasih, maka hati akan dibebaskan oleh apa? Ketakutan, kekhawatiran. Yang mengerti katakan apa? Jadi uang ada ukuran paling tepat. Alkitab bilang apa saudara? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menghadapi kekhawatiran tentang uang dengan menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan kita sudah tahu 3. Persembahan persepuluhan, pembalasan, pujian, pengagungan buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nah, Matius 6 ayat 26 Tuhan Yesus berkata begini, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Kita baca sama-sama yuk ayat ini yuk. 1, 2, 3. Yang keras. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Satu ayat ini saya dapat pelajarannya. Saya dapat referensinya. Saya renungkan ayat ini. Ini luar biasa. Tuhan bilang pandanglah burung-burung di udara. Saudaraku, saya bisa bayangkan ketika Yesus berkhotbah di atas bukit Sabda Bahagia. Saudaraku, saya bisa bayangkan sambil tersenyum Yesus berbicara kepada banyak orang. Lalu dia berkata, dia tunjuk saudara, lihat burung-burung itu lagi terbang. Lihat burung-burung di udara. Pandang burung di udara. Tolong lihat, pandang. Saudara pernah nggak memperhatikan, memandang daripada burung? Lihatin dia lagi terbang. Saudara pernah lihat, pandang. Dia lagi kepak sayapnya. Lalu dia nyanyi, riang gembira di pohon-pohon. Burung mandi. Saudaraku, di air Sungai Musi. Kalau kita Sungai Musi. Kalau saudara yang di Kalimantan mungkin Sungai Kapuas. Yang di Jakarta mungkin burungnya mandinya di Sungai Ciliwung, saudara.
Ya, ya kita tidak tahu saudara yang di Amerika mungkin sungai Mississippi. Saudara lihat, burung, perhatikan burung itu. Betapa bebasnya, betapa lepasnya hidup mereka. Betul gak saudara? Burung-burung ini menunjukkan kepada kita. Kehidupannya apa? Kayaknya kehidupan dak kate beban wong Palembang bilang. Amin saudaraku. Ini kehidupan yang memang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus menghendaki kita menjalani jenis kehidupan yang seperti ini. Bebas, lepas, tanpa ikatan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, dan apa? Ketakutan. Saudaraku yang seperti itu, Tuhan bilang ini. Lihat pandang burung-burung di udara itu. Burung-burung itu tidak menabur dan tidak menuai. Burung-burung itu tidak mengumpulkan bekal di lumbungnya. Tetapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Betapa bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Saudara, di alam yang bebas, ya, kita jarang sekali lihat burung-burung tuh mati kelaparan. Betul gak? Ada gak saudara lihat? Pernah lihat burung mati kelaparan? Jarang sekali. Kapan saudara lihat burung itu mati kelaparan? Pada waktu burung itu, saudara, kena perangkap, kena jerat, terkurung dia di situ. Baru burung itu mati. Kelaparan. Saudara, siapa yang nangkep burung dan mengurung burung itu? Siapa saudara? Pemburu. Tahukah kita ada beberapa jerat yang dipakai musuh kehidupan kita? Iblis memakai stres, iblis pakai kekhawatiran, iblis pakai kemarahan, iblis pakai kecemasan. Untuk apa? Menjerat dan mengikat kita. Iblis itu mengetahui gini saudara. Iblis itu tahu. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, iblis itu tahu bahwa setiap aspek yang kita khawatirkan, di aspek itulah anugerah Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau kita khawatirkan tentang di dalam aspek apa ini? Pekerjaan, keuangan, studi kita. Apapun. Di aspek itu kuasa Allah tidak akan bisa bekerja. Kasih Allah tidak bisa mengalir. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Oleh sebab itu iblis ingin membuat sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya anak Tuhan hidup dalam kekhawatiran. Kalau dia bisa berhasil membuat orang percaya hidup dalam kekhawatiran, dia sudah berhasil menjerat, mengurung, mengikat daripada kita dalam sangkar dia. Orang yang percaya yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan adalah orang percaya yang sudah dikalahkan oleh musuh. Jenis kehidupan yang hidup dalam kekhawatiran adalah jenis kehidupan yang menyebabkan kita tidak bisa hidup di dalam iman, kemenangan, kelimpahan, keberhasilan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tapi kabar baiknya saya mau kasih tahu saudara hari ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Saudara, kalau kita baca, saudara, ya, janji perlindungan Tuhan yang paling pertama adalah apa? Tuhan akan melepaskan kamu dari jerat penangkap burung. Ada kaitan gak saudara? Ada kaitannya ini. Saudaraku, perhatikan. Sepanjang burung itu ada di udara, burung itu akan bebas dan lepas. Dia tidak akan pernah mati kelaparan. Burung yang di udara, burung yang bebas kekhawatiran. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Burung yang kelaparan adalah burung yang kena jerat. Saudara. Dan hari ini saudara kalau kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. 1 sampai 16 kita sampai. Jadi ada berkat perlindungan Tuhan macam-macam. Tapi yang pertama ditulis, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan apa? Melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Siapa yang memasang jerat penangkap burung? Iblis. Katakan iblis. Iblis. Dia yang bikin kita. Orang yang terjerat, ada orang apa? Hidupnya terus stres, terintimidasi, khawatir, takut, marah. Tuhan tidak bisa tolong orang ini. Kalau orang ini tetap ada dalam jerat itu, saudara. Yang kedua baru dari penyakit sampar, dari virus corona, dari COVID-19 yang sekarang ini kan, saudaraku, ya kan, dari penyakit sampar dengan kepaknya, kan, dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Wah, ini luar biasa. Jadi sekarang gini. Tadi saudara rasa enggak kalau ketika saudara mau jujur sama Tuhan? Waktu awal sebelum saya khotbah, kita nyembah bareng. Saudara, kita nyembah, kita nyanyi. Lalu saya doa, saya pimpin doa. Tuhan, kami jujur, kami takut, kami khawatir. Saudaraku, itu cara lepas dari apa? Jerat penangkap burung. Pada waktu saudara mulai berkata, Tuhan aku khawatir, aku takut Tuhan. Apa yang ditakutkan omong? Apa yang terjadi saudara? Saudara bisa rasakan apa? Hadirat Allah. Itu yang namanya lindungan. Jadi ketika kita, saudara, merasa dikalahkan oleh musuh. Ketika kita merasa khawatir, cemas, marah, stres dan takut. Yang saudara perlu lakukan yang tadi, seperti tadi. Katakan amin. Yang ngerti coba lambaikan tangannya yang di sini. Saudara ngerti katakan amin. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Kalau saudara merasa terjerat oleh penangkap burung. Ada dua hal. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 katakan. Saudaraku, apa? Kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggris dia bilang adalah dwell in. Orang yang duduk di mana? The secret place of the most high. Jadi tempat yang tersembunyi. Ini hadirat Allah, saudaraku. Bagaimana saudara bisa masuk hadirat? Nanti kita akan belajar. Saudara, ya tadi jujur apa yang kita khawatirkan. Omong sama Tuhan. Minta damai sejahteranya. Minta pertolongannya. Lalu ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan sama saudara, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbang rumah Tuhan itu bicara hadirat Allah. Masuk ke sana. Saudara harus masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara. Yang kedua adalah, lalu saudara harus berkata-kata dengan iman bahwa tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Katakan amin saudara. Ini namanya masuk ke dalam secret place. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, the secret place of the Most High adalah sebuah tempat. Tempat yang luar biasa. Di mana Tuhan ingin agar saudara dan saya bisa hidup di dalamnya. Amin saudaraku. Bangun terus. Saudara saya seperti kayak ada hadirat itu. Jangan sampai hilang. Di mana ada hadirat, di situ ada sukacita. Ukurannya saudara tidak, ya kan? Jadi bukan cuman masuk hadirat. Tuhan maunya duduk, tinggal dalam hadirat Tuhan. Di situ ada perlindungan. Yang ngerti kata apa? Di situ Tuhan akan melepaskan kita dari apa? Jerat penangkap burung. Semua stres, khawatir, intimidasi. Tuhan sendiri yang lepaskan. Lewat apa? Urapan kasihnya. Ibu bapak bisa nangkap di sini. Katakan amin. Saya terlalu bersemangat atau terlalu cepat-cepat? Wow, kalau saya ajar ini. Karena gini. Saya tuh punya kerinduan yang kuat. Justru di masa pandemi ini saudara semua bisa jadi berkat. Katakan menjadi pemenang. Menjadi terang. Bukan jadi orang yang kalah. Terus ngeluh.
terus marah, stres, khawatir. Saya ingin dorong saudaraku. Walaupun saudara selewati lembah kekelaman, lembah baka, lembah air mata. Ayo pegang. Yakinkan ada Tuhan sertai saudara. Yakinkan diri saudara dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Saya mau kasih tahu. Kalau kita berada di mana? Di secret place of the Most High. Apa yang terjadi saudara? Itu adalah tempat, itu adalah lingkungan. Lingkungan yang tepat, lingkungan hidup kita atau habitat kita. Yang paling tepat, yang paling nyaman. Di mana segala potensi saudara. Segala talenta saudara. Segala hikmat yang Tuhan beri kepada saudara. Segala kuasa Allah itu akan bekerja. Kalau saudara ada di mana? Di dalam secret place ini, dalam hadirat Allah ini. Makanya, waduh Tuhan tuh gak salah. Meminta kita, gereja ini. Ayo bikin menara doa online setiap hari. Katakan amin saudaraku. Ya kita masuk untuk latih. Kalau saudara hidup dalam hadirat Allah. Saya catat terus gini. Hadirat Allah membuat kita hidup dalam kemaksimalan. Maksimal. Apa yang memang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita bisa selesaikan itu. Katakan amin saudaraku. Ada banyak orang yang hidupnya tidak maksimal. Ya kan? Pada waktu ada seorang hamba Tuhan. Lihat datang ke kuburan. Mereka bilang seharusnya orang ini bisa membangun lebih banyak gereja. Seharusnya orang ini bisa menulis lebih banyak buku. Tapi orang ini karena dia hidup di dalam terus kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keluh kesah. Dia tidak buat apapun. Saudaraku Yesus Kristus, hadirat Allah. Hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah kita bisa hidup. Saudaraku, dalam kemaksimalan. Ya. Itu seperti kalau kita dalam seperti burung yang lepas ya. Burung yang terbang bebas dan lepas di udara. Burung yang berada di habitatnya. Saudara tahu burung itu kelaparan tuh kalau ada di jerat dan ada di mana? Disangkar. Betul gak saudara? Disangkar. Kalau burung disangkar, pemiliknya lupa kasih makan, dia mati kelaparan. Tapi kalau burung yang di udara, gak mungkin mati kelaparan. Kenapa? Karena habitat burung itu ada di udara. Kalau saudara ada di habitatnya, duduk di dalam hadirat Allah, saya percaya saudara tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya senang mengulang kata hadirat Tuhan ini. Hadirat Tuhan atau the secret place of the Most High itu berada di balik pintu yang tertutup. Berada di balik pintu yang tertutup. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa dengan menutup pintu agar Bapa di surga ya yang ada di tempat tersembunyi, the secret place of the Most High, ya kan, melihat saudara dan memberi kita upah. Matius 6:6 ini bicara secret place. Ketika saudara ada di secret place, Bapa di sorga yang lihat saudara, dia akan memberikan upah. Upahnya apa? Tergantung apa yang saudara utarakan. Yang ngerti katakan amin. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4 saudara lihat di sini. Janda seorang nabi meminta, memberitahu bahwa dia punya utang yang dia bisa dilunasi. Anaknya akan diperbudak, menjadi budak saudara dari pemberi hutang. Nabi Elisa memberikan nasihat. Kamu pinjam bejana kosong, jangan sedikit. Lalu setelah itu kamu masuk ke dalam rumah dan tutup pintu. Setelah kamu tutup pintu, tuang minyak yang ada. Saudara lihat, mujizat pelipat gandaan. Minyak janda seorang nabi. Itu terjadi. Saudara, di mana? Di balik pintu yang ini namanya the secret place. Waktu Nabi Elisa berdoa untuk anak perempuan Sunem, dia tutup pintu, Alkitab katakan.
Dia berdoa, yang mati itu dihidupkan kembali. Hari ini saya ingin ajak saudara, banyak-banyak masuk hadirat Tuhan. Katakan amin. Untuk masuk hadirat Tuhan, punya hati yang bersyukur. Punya hati yang mau mengagumi Tuhan. Yang keempat, saudara, saya mau lihat ini. Saudara, ada satu kata yang saya pernah dengar kata-kata ini. Saya tulis sebagai ini tulisan. Bapa di surga memelihara burung di udara, bukan yang berada di sangkar. Kalau yang di sangkar itu urusannya pemilik burung. Saya punya wakil gembala namanya Pak Ali. Itu banyak pelihara burung, saudaraku. Ya kan, burungnya banyak, saudaraku. Burungnya bagus-bagus. Nah, burung-burung itu akan mati kelaparan kalau Pak Ali tidak pelihara dia. Itu tanggung jawab Pak Ali. Tapi kalau burung itu dibuka, disangka, dilepaskan, itu tanggung jawab daripada Bapa di sorga. Saya bisa ngerti gak di sini? Artinya apa? Artinya apa? Pada waktu Yesus berkhotbah, berkata bahwa gini, pandang burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Waktu Yesus bicara ini, Yesus tidak bermaksud supaya saudara menjadi komunitas rebahan sambil lihat HP tiap hari. Dan tidak kerja apa-apa. Tuhan tidak bermaksud saudara sudah gak usah kerjalah, rebahan aja sepanjang hari. Itu waktu zaman awal-awal lockdown. Waktu zaman-zaman PSBB. Tapi sekarang gak bisa. Ya kan? Saya lupa kata-katanya saudara. Istri saya yang apal kata-kata Benyamin Sueb, Benyamin S. Rejeki itu gak kemana-mana. Tapi kalau lu gak kemana-mana, rejeki gak datang. Jadi artinya dia bilang harus pergi. Saudara bisa mengerti sini. Tuhan mau. Bukan Tuhan sudah berhenti kerja. Sudah di rumah saja. Belanjakan uang. Dengan tidak bijaksana. Tidak mau menabung. Bukan itu. Udah pokoknya pakai aja duit. Nanti Tuhan ini kan. Enggak gitu saudaraku. Karena gini, kita dipanggil untuk rajin bekerja. Katakan amin saudara. Tuhan panggil kita untuk rajin bekerja. Orang Kristen itu harus rajin bekerja. Kok gak dengar kata amin? Justru saya dengar tuh aminnya dari jemaat YouTube loh. Katakan amin. Tuhan mau kita rajin bekerja. Amsal 10 ayat 4 ini kata firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi orang rajin menjadikan apa? Kaya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami apa? Kekurangan. Kita harus bergantung dengan hikmat Allah saudaraku. Dalam Alkitab. Kita harus kelola uang dengan benar maksudnya Tuhan. Ya, lihat burung di udara. Enggak ini. Tuhan tuh bukan. Tuhan mau kita pakai hikmat dia. Kelola uang dengan benar. Jangan belanjakan uang lebih banyak dari penghasilan saudara. Apalagi zaman sekarang. Ya, lunasi secepatnya tagihan-tagihan, utang, tak kartu kredit, kewajiban gitu saudara. Katakan amin. Ya listrik lah, ya air lah, uang sekolah anak. Itu kan kewajiban yang gak bisa utamakan paling duluan, selesaikan itu. Katakan amin saudara. Saudara harus murah hati dan hati-hati dalam mengelola uang. Murah hati dan hati-hati. Saya gak bilang tuh hemat sampai pelit-pelit bener. Enggak. Murah hati dan hati-hati. Saya lihat gini saudara ya. Kalau saudara mau lepas dari kekhawatiran. Saudara harus belajar jadi orang yang murah hati dan hati-hati. Katakan amin. Karena saya melihat gini. Orang yang murah hati. Orang ini pasti hidupnya penuh dengan kemurahan. Ini janji Tuhan. Saya minggu yang lalu saya tuh punya pengalaman. Waktu hari Senin kemarin saya goes. Saudara dari kelilingin Palembang. Dapatlah 66 kilo. Saudara. Waktu saya lewat daripada satu daerah namanya daerah Jagabaring ke depan lagi sana. Tiba-tiba saudara saya melihat ada seorang wanita umur 30-40 tahun. Dia lagi tidur saudara di rumput di pinggir jalan.
rumput. Itu kan daerahnya kan rumput-rumput gitu. Pinggir jalan. Kami lewat aja, saya lewat aja. Waktu saya lewat, Roh Kudus seperti ada suara bilang, kok lewat aja? Kok kamu lewat aja? Wah, itu saya kenal suara itu. Langsung saya berhenti. Saya bilang sama teman-teman, kamu lihat gak ada orang tuh yang lagi tiduran, cewek, perempuan? Iya, coba kita beliin air, beliin minum, kasih makan dia. Terus ngobrol sama ada orang. Itu kami sudah, dari malam itu, kami sudah bangunin, dia gak bangun-bangun. Kita bilang, jangan-jangan mati dia. Jangan itu mayat. Ya kan? Enggak. Langsung saya minta teman tuh Kurniadi, Kur duluan. Kur langsung bangunin dia. Bangun dia. Dia rupanya belum makan dari siang, dari sore. Belum makan. Pagi, itu kan pagi saudara. Kita makan. Waktu kita kasih makan lalu ada satu teman nama Ricky. Dia kasih uang. Kita tanya, kamu kenapa tidur di sini? Saya gak punya uang lagi. Kamu udah asal dari mana? Dari Semendo. Kayak jalan kaki. Gak tahu kenapa di sini. Gak punya apa-apa lagi. Saya tidur di sini, saya lapar. Waktu kita kasih makan, kita kasih uang. Lalu saya bilang, kamu kalau ada apa-apa, kamu minta tolong sama Tuhan Yesus. Ya, saya ngomong gitu kan. Sudah. Pas kita tinggalkan dia, goes. Di sini saudara apa? Saya dapat gini, pelong di hati saya. Seperti kayak Tuhan bilang, aku suka sama kamu. Aku suka. Aduh Tuhan. Ketika saya dapatkan satu kesan, aku suka. Yang namanya takut, khawatir itu hilang. Oh udah, amin. Waktu saya kemarin ke Jakarta, saudaraku, saya lagi dari satu gedung ini mau ke gedung ini saudara. Itu dari STC ke Plaza Senayan. Itu jalan saya berdua sama Kur. Lalu dari jalan tiba-tiba ada seorang laki-laki tua. Dia datangi saya, dia bilang, Pak, saya minta duit dong 2.000 perak. Saya dari pagi belum makan, itu udah jam 2-an atau mau jam 3. Saudaraku sore, saya belum makan dari pagi. Tak dia, saya jalan aja saudaraku, karena dia minta. Saya tiba-tiba suara yang saya bilang, kok lewat aja. Saya langsung berhenti, dia minta 2.000. Lalu saya cek, saya tahu kantong saya nggak ada uang 2.000. Minta maaf saudaraku, karena saya pikir karena kan dompetnya kecil, ya udahlah pakai uang 100 ribuan yang saya kumpulin nggak banyak juga. Saya bawa, saya nggak jarang bawa duit banyak-banyak. Jadi semuanya ada. Ya udah akhirnya saya kasih uang. Dia bilang, Pak saya cuma minta 2.000. Kok Bapak kasih saya 100.000? Dalam hati saya nggak ada duit 2.000-an. Yang ada 100 ribuan semua duit saya. Ya udah kasih, ikhlas sih saya ikhlas. Sudah, dia bilang terima kasih. Saya tinggalin aja gitu. Nggak mau terlalu, saya mau menikmatin kayak yang orang terima kasih apa gitu. Iya oke, gitu udah. Sebentar saya jalan saudaraku. Ini memang minggu saya ngerasa gak tahu lah. Saya kenapa harus khotbah ini. Karena ini untuk saya. Saya tuh diserang dengan apa? Kekhawatiran. Yang gak tahu, saya gak ngomong sama istri, saya gak ngomong siapapun. Saudaraku. Tapi dengan dua peristiwa ini. Saudara, itu seperti kayak menegaskan. Tuhan bilang, kalau kamu jaga hati yang seperti ini. Maka kamu tuh nyambung dengan hatiku. Masa sih kamu susah aku gak tolong? Karena kamu bisa lihat orang susah kamu tolong. Jadi kamu jangan khawatir. Serahkan kekhawatiran kamu lewat doa, pujian, penyembahan. Lalu kamu bertindak murah hati dan hati-hati dalam keuangan. Aku akan pelihara kamu. Yang mengerti katakan amin. Saudara miliki tabungan, rencanakan masa depan. Ini maksudnya di sini saudaraku. Ya. Tapi untuk lakukan semua ini Tuhan mau. Jangan sampai dengan ketakutan, dengan stres. Katakan amin. Lakukan ini dengan lepas dan bebas tanpa ketakutan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagiku selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. dan Hatiku bersuka karena. Jadi waktu Tuhan tuh bicara tentang, coba lihat burung. Dia nggak nabur, nggak nuai, nggak ngumpulin bekal di lumbung, ya kan? Tapi Bapa disuruh kasih makan. Itu bukan berarti Tuhan meminta kita nggak usah kerja, malas-malasan aja. Nanti juga dipelihara, nggak gitu konsepnya, saudara. Tuhan mau kita nih sibuk dalam karir, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam bisnis saudara. Tetapi semua kesibukan itu tidak boleh bikin saudara jadi orang yang khawatiran, stres. Jangan tambah toko makin besar, makin banyak tokonya, kok makin stres. Tuhan gak mau gitu. Katakan amin saudara, pelayanan makin banyak, kok makin ketakutan hidupnya. Terintimidasi, bukan itu. Tuhan kita mau, kita sibuk, kita berbuah banyak. Tetapi Tuhan tidak mau kita stres. Katakan amin saudara. Caranya gimana? Ya itu tadi saya udah ceritakan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Omong sama Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Dan percaya dia akan selesaikan itu semua buat kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah saudara mungkin berkata begini. Pak Sabta sih gak tahu. Pak Sabta mana tahu kondisi keuangan saya. Gimana mungkin saya gak stres. Gimana mungkin saya gak khawatir. Bapak tuh gak tahu keadaan keuangan saya sekarang. Saudara benar. Memang saya tuh gak tahu keadaan saudara. Saudara ya memang benar-benar saya gak tahu keadaan saudara. Saya mau kasih tahu. Bapak di sorga mengetahui kondisi keuangan saudara. Dia tahu kesusahan saudara. Bapak di sorga dia tahu. Mungkin betapa mengerikannya. Atau betapa sulitnya keadaan saudara. Saudara menghadapi satu kewajiban yang sangat mendesak. Kewajiban keuangan untuk dilunasi. Kebutuhan hidup. Bapa di surga dia tahu secara detail, secara mendalam. Bahkan dia bisa merasakan apa yang sedang kita hadapi dan alami. Dia tahu tekanan hidup kita. Tetapi Tuhan ingin beritahu kita bahwa kita punya Bapa di surga yang ingin supaya kita bisa serahkan segala kekhawatiran kita sama dia. Katakan amin saudaraku. Saya tuh sempat berpikirnya gini. Kenapa Yesus berkata, ya kan, tidak berkata Bapakku yang di surga akan memberi mereka makan, memberi burung-burung itu makan. Kenapa bilang enggak Bapakku? Tapi dia berkata Bapakmu yang di surga yang memberi mereka makan. Saudaraku, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi tidak ada ide atau konsep tentang Allah sebagai Bapa. Dia taunya Allah itu adalah Allah yang a powerful God. Allah yang powerful penuh kuasa. Tapi dia gak kenal dengan a loving God. Allah yang penuh kasih, yang peduli, seperti Bapa yang sayang sama anak-anaknya. Nah Yesus dia berkata, Bapakmu. Dia Allah Bapakmu. Bukan cuma Bapakku tapi dia juga Bapakmu. Yang ngerti katakan amin. Orang Yahudi taunya Allah itu sebagai Elohim. Pribadi yang maha kuasa.
Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya ingin beritahu kepada kita semua. Tuhan Yesus datang, dia mau kenalkan Bapa kepada orang Yahudi saat itu. Dia datang untuk mengajarkan dan mengenalkan kita pada hari ini. Bahwa Allah bukannya Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang mengasihi kita. Yang peduli akan kita. Yang percaya katakan amin. Roma 8 ayat 15 katakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita pengertian dan kemampuan. Kita bisa panggil Bapa. Bapa. Waktu saudara takut, saudara bisa panggil dan cerit, Bapa, aku takut. Saya percaya urapan kasih Bapa akan memenuhi setiap kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah Tuhan bilang, kenapa sih yang jadi perumpamaan itu burung? Yang saudaraku, kenapa kok burung? Karena burung ini adalah binatang yang paling murah harganya. Di dalam Matius 10 ayat 29, Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Harganya murah, nilainya murah. Tapi Tuhan, makhluk yang paling murah, masih dia mau pelihara. Katakan amin saudaraku, dia mau pelihara, dia mau perhatikan. Dikatakan bahwa namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi saudaraku, waktu saya baca pelan-pelan, saya belajar saudaraku daripada firman ini, saya mulai punya keyakinan yang kokoh. Sekarang Tuhan tuh bilang, kamu tuh lebih berharga dari burung. Nilai kita itu bisa dikasih gambaran begini saudaraku. Saudara pergi ke toko, saudara lihat baju, harga baju itu 500.000. Mahal baju itu 500.000. Saudaraku. Lalu tapi saudara suka. Saudara setuju. Lalu saudara ambil baju itu. Bawa ke kasir. Saudara bayar. Jadi artinya harga dari baju itu nilainya berapa? 500.000. Karena itulah harga yang saudara rela bayar. Untuk dapatkan baju itu. Untuk beli baju itu. Sekarang berapa sih nilai harga diri saudara? Nilai atau harga diri kita bukan ditentukan oleh kacamata kita. Bukan ditentukan oleh jas kita. Bukan ditentukan oleh mobil kita atau rumah kita. Tapi nilai diri kita, harga diri kita dinilai oleh apa saudara? Seberapa besar Allah mau menyerahkan dirinya buat kita. Katakan amin. Sebesar daripada darah Yesus yang mengerti kata. Artinya apa saudara? Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau mati buat kita. Kalau kita gak berharga, buat apa Allah mau mati buat kita? Saudara-saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita yang berharga di mata Tuhan, pastilah Tuhan akan pelihara setiap kita. Kalau saudara beli anjing. Boleh gak kita pelihara anjing? Boleh ya. Saudara beli anjing, harga anjing itu berapa duit? 100 juta rupiah. Apakah sangat berharga sekali? Karena saudara suka. Saudara mengasihi anjing ini lucu. Sayang. Apakah saudara biarkan dia? Biarlah dia makan sendiri. Gak mungkin. Setelah saudara bayar 100 juta. Saudara kasih dia tempat tidur yang paling bagus. Mungkin mereknya Tempur. Atau King Coil saudaraku. Saudara kasih makanan-makanan yang paling enak. Mungkin minumnya bukan air sumur tapi mungkin bukan aqua, di atas aqua lagi saudara. Ya kan, pokoknya semua kenapa? Karena ini berharga di mata saudara. Kita lebih berharga dari burung itu, daripada anjing piaraan itu, karena dia mau mati buat kita. Katakan amin saudaraku. Jadi poin yang satu adalah gini, jangan sampai saudara dah tahu nilai diri saudara. Sebenarnya, percumalah aku gini. Hari ini, saya mau tutup dengan kata-kata ini. Janganlah pengalaman luka-luka masa lalu. Pengalaman pahit, luka masa lalu. Menyebabkan saudara
berhenti melangkah dengan iman. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, saya ngerti kok. Untuk anak kecil percaya sama kasih dan pemeliharaan Tuhan itu lebih mudah ketimbang daripada orang. Kita tuh makin bertambah usia, kita bertambah juga jadi tambah letih karena pengalaman-pengalaman pahit, kekecewaan, kejatuhan-kejatuhan yang kita alami, kegagalan. Akhirnya membuat hati kita jadi seperti kayak makin keras. Sehingga kita tidak mudah untuk percaya. Tidak mudah untuk percaya apa benar Tuhan bisa tolong. Apa benar Tuhan pelihara. Apa benar ada mujizat. Karena kita punya pengalaman-pengalaman yang mengeraskan hati kita. Hari ini saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara bilang, aku susah menyerahkan segala kekhawatiranku. Karena aku sulit mempercayai pemeliharaan Tuhan. Hari ini biarlah anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Saya mau berdoa biar saudara sembuh dari luka saudara. Hari ini saya ingin saudara akan melihat masuk bulan November menjadi bulan terobosan buat saudara. Saya bisa melihat satu terobosan demi terobosan. Saya melihat tangan pemeliharaan Tuhan bekerja atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah bagi Yesus.